Bapak Ibu jamaah Maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan mempelajari firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran, masih di surah yang sama, yaitu surah Maryam, urutan surah yang ke-19. Terakhir 2 pekan yang lalu kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-21 yang menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Maryam alaihissalam dan mengabarkan kepada beliau akan kehamilannya, ya. Maka Maryam kemudian merasa kaget, kemudian bertanya, bagaimana mungkin beliau akan hamil sementara beliau tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maka malaikat Jibril kemudian menegaskan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangatlah mudah. Nah, insyaallah kita lanjutkan malam ini pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Ya, fahamalathu, maka Maryam kemudian mengandung, ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Fantabazat bihi, maka ia kemudian menjauhkan dirinya karena kehamilannya itu makanan qasiyah, ke tempat yang jauh. Jadi informasi awal ini menunjukkan kepada kita, dan itu dipahami oleh para ulama, bahwa kehamilan Maryam itu normal. Normal dalam arti bukan berarti bahwa beliau tidak mengalami proses kehamilan seperti manusia pada umumnya. Ya, yang tidak sama dengan manusia pada umumnya yaitu beliau tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Adapun proses kehamilannya, jadi penyebab kehamilannya yang tidak sama, tapi proses kehamilannya tetap sama. Ada sebagian kalangan yang menduga bahwa begitu beliau hamil, seketika itu juga langsung melahirkan. Tidak seperti itu. Ini karena memahami ayat yang menyatakan bahwa inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaannya Adam, ya, di mana Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman jadi, maka jadilah. Maka ada yang memahami bahwa Nabi Isa seperti itu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadi. Ya, tidak seperti itu adanya. Maryam tetap hamil selama berbulan-bulan. Nah, maka pada awal-awal kehamilannya, ketika belum terlihat, maka beliau masih, ya, tinggal di tempat yang biasa sampai setelah perutnya semakin membesar dan kehamilan itu tidak bisa lagi ditutup-tutupin, tidak bisa lagi disembunyikan, maka beliau kemudian menjauh ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Kemudian beliau merasakan rasa sakit, ya, rasa sakit, ya, ketika hendak melahirkan. Perasaan sakit itu kemudian memaksanya untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Nah, pada saat itulah beliau kemudian merasa ini sudah saatnya akan melahirkan. Dan kalau anak ini lahir, tentu masyarakat akan menuduh beliau yang tidak-tidak, ya, karena beliau melahirkan anak tanpa pernikahan sebelumnya. Nah, karena perasaan seperti itu, khawatir akan dituduh yang tidak-tidak oleh masyarakat, qalat, Maryam kemudian berkata, ya laitani mittu qabla haza. Oh, seandainya saya sudah mati sebelum kejadian ini, ya, seandainya saya sudah mati. Jadi Maryam, ibunya Nabi Isa, juga merasa seperti itu, khawatir akan penilaian masyarakat terhadap dirinya. Wa kuntu nasyan mansiya, kalau saya sudah mati sebelum ini, ya saya akan menjadi orang yang dilupakan, yang tidak diperhatikan. Tapi kalau sudah seperti ini, saya melahirkan anak
Tidak ada suami saya, tentu akan menjadi bahan cemoohan masyarakat. Ya. Fanadaha min tahtiha. Maka kemudian dia berseru dari bawah, ya, dari tempat yang rendah. Ya, ada yang berseru dari tempat yang rendah. Kemudian berkata, Allah tahzani, jangan sedih, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dua pendapat ulama kita tentang siapa yang berbicara ini. Ya. Sebagian ulama memahami yang berbicara adalah Jibril alaihissalam, karena beberapa ayat sebelumnya itu diceritakan tentang kedatangannya Jibril, maka yang berbicara adalah Jibril. Di terjemahan Al-Quran juga dipahami seperti itu, Jibril. Tapi ada juga beberapa ulama tafsir yang memahami bukan Jibril yang bicara, tapi Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, karena cerita ayat sebelumnya itu tentang fahamalathu, Maryam mengandungnya. Mengandungnya itu ya Isa. Maka damirnya mestinya kembali kepada yang terdekat. Yang paling dekat ceritanya tentang Nabi Isa. Nah, berarti Nabi Isa yang bicara. Ini terjadi pada saat tidak lama setelah beliau keluar dari perut ibunya, perutnya Maryam, dan sebelum digendong oleh Maryam. Maka disebut di dalam ayat min tahtiha, bicara dari tempat yang rendah. Sebelum Maryam mengambil anak tersebut untuk menggendongnya, maka Nabi Isa berbicara. Dia sampaikan kepada ibunya, la tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya, siapapun itu yang berbicara, apakah itu Jibril seperti penafsiran sebagian ulama atau Isa seperti penafsiran ulama yang lain, tapi yang jelas isi pembicaraan itu dimaksudkan untuk menguatkan hatinya Maryam alaihissalam. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, tusakit alaiki rutaban janiyah. Ya, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya, buah kurma yang sudah matang. Nah, ini Maryam dalam keadaan masih lemas. Kemudian beliau diperintah untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Yang belum tentu usaha itu akan memberikan hasil, dalam arti beliau akan sanggup untuk menggoyang pangkal pohon kurma itu. Ulama kita kemudian menjelaskan, apakah Allah tidak kuasa misalnya? Apakah Allah tidak kuasa untuk secara langsung saja menjatuhkan pohon kurma itu tanpa harus memerintahkan kepada Maryam melalui Jibril atau melalui Isa untuk menggoyangkan pangkal pohonnya? Tentu jawabannya Allah kuasa. Terus mengapa Allah tidak secara langsung saja menjatuhkan pohon kurma itu? Nah, ini jawabannya kurang lebih sama atas pertanyaan yang lain. Misalnya, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa idzis tasqa Musa liqaumihi. Ingat ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk kaumnya. Nabi Musa meminta kepada Allah SWT air minum untuk kaumnya. Apa jawaban Allah SWT atas permintaan Nabi Musa yang berdoa bukan untuk dirinya tapi untuk kaumnya? Allah kemudian menjawab, fakulna idrib bi asaqal hajar. Kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Ya. Maka begitu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, fam fajarat minhu isnata asharata ainan. Memancarlah dari batu itu 12 mata air. Pertanyaan yang sama, apakah Allah tidak kuasa untuk secara langsung memancarkan air dari batu itu tanpa harus memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya? Jawabannya tentu sama, Allah kuasa. Nah, terus mengapa Allah tidak melakukan itu? Tidak langsung saja, baiklah Musa, atas permintaanmu saya pancarkan air ini 12 mata air. Atau misalnya Allah menjawab, baiklah Musa, kalau begitu saya turunkan hujan sekarang. Ya Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke batu. Sama Maryam, Allah tidak langsung mengatakan ini kami akan gugurkan buah kurma itu untukmu, tapi Allah perintahkan goyangkan dulu pangkal pohon kurma itu. Nah, hikmahnya menurut para ulama kita, bahwa manusia itu mesti ada andilnya, ada usahanya untuk memperoleh rezeki. Ya, jadi jangan secara langsung saya tawakal sajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini manusia
tidak mau memukulkan tongkat kita ke batu. Kadang-kadang kita ini manusia tidak mau, meskipun hanya sekedar menggoyangkan pangkal pohon kurma. Maksudnya tidak mau sama sekali mengambil bagian dari usaha. Pokoknya langsung saja Allah SWT memberikan pada kita. Jadi kata para ulama, ambillah bagianmu dari usaha itu, bekerjalah secara maksimal. Setelah itu tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Maka tidak ada perintah tawakal di dalam Al-Quran kecuali disertai dengan perintah usaha, baik sebelum ataupun sesudahnya. Fakuli. Nah, maka sekarang wahai Maryam, makanlah dari buah kurma itu. Wasrabi, dan minumlah dari mata air yang kami alirkan di bawahmu. Wa qarri ainan, dan sejukkan matamu. Ya, qarri ainan, sejukkan matamu. Apa maksudnya sejukkan matamu? Sama dengan doa untuk pasangan hidup dan anak. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya, Tuhan, berikanlah kepada kami dari pasangan hidup kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu arti harfiahnya penyejuk mata. Cuma biasa di terjemahan Al-Quran diterjemahkan penyejuk hati. Sebetulnya ain itu bukan hati tapi mata. Ya, qurrata a'yun. A'yun itu mata. Ya, begitulah ayat ini. Makanlah, minumlah, kemudian qarri ainan. Di terjemahannya juga Pak diterjemahkan senangkan hatimu. Dan qarri ainan itu sejukkan matamu. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah ada rasa bahagia di dalam hati, dan karena ada rasa bahagia di dalam hati maka kemudian menetes air mata karena kebahagiaan. Karena air mata itu dua sifatnya, ada yang terasa hangat, ada yang terasa sejuk. Air mata yang keluar dan terasa hangat itu karena kesedihan atau karena ada masalah. Kita punya masalah terus kita menangis, itu air matanya terasa hangat. Tapi kalau orang menangis karena bahagia, maka itu air matanya terasa sejuk. Nah, itulah yang dimaksud qarri ainan. Sejukkan matamu, artinya menangislah karena bahagia. Nah, begitu juga doa tadi, Rabbana hablana min aswajina. Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, bisa menjadi penyejuk mata. Artinya kita melihat hal-hal yang baik pada istri atau pada suami, melihat hal-hal yang baik pada anak yang membuat hati bahagia. Begitu hati bahagia, keluarlah air mata karena kebahagiaan itu, dan air mata tersebut terasa sejuk di pipi. Ya, qarri ainan. Fa imma taraynik minal bashar, ya, tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani samad. Nah, kalau misalnya kau melihat orang kemudian kamu khawatir, apa yang saya mau ucapkan ini, sudah faquli, ucapkan saja satu perkataan, apa itu? Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya tidak bicara banyak karena saya sudah bernazar untuk Tuhanku bahwa saya akan saum, saya akan puasa. Puasa apa itu? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa saya adalah saya tidak akan bicara kepada manusia pada hari ini. Jadi puasa tidak bicara. Jadi kata saum dan siam itu beda. Kalau saum maknanya lebih umum, dua-duanya diterjemahkan puasa. Cuma bedanya kalau saum itu bersifat umum, menahan diri dari apa saja itu namanya saum, termasuk menahan diri dari bicara. Nah, tapi kalau siam itu maknanya khusus, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, mulai dari fajar sampai dengan masuknya waktu subuh. Itu yang kemudian kita sebut dengan puasa. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Nah, Maryam kemudian membawa bayi itu kepada kaumnya, digendonglah. Tentu masyarakat merasa sangat heran, kaget. Loh, kenapa tiba-tiba Maryam ini punya anak? Dia belum pernah menikah. Qalu, maka mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, ya, sesuatu yang sangat keji, yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, wahai saudara perempuan Harun.
maka na'abuki imra'a sau'in. Ya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, bukan orang yang buruk akhlaknya. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu juga bukan perempuan, mohon maaf, bukan perempuan pezina. Kenapa kamu jadi begini? Ya, orang tuamu tidak ada yang buruk akhlaknya, bapakmu tidak buruk akhlaknya, ibu bukan pezina. Kenapa kamu bisa punya anak? Jadi mereka langsung menuduh bahwa Maryam melakukan perzinahan. Nah, ayat ini Pak dijadikan dasar oleh sebagian kalangan orang-orang orientalis terutama yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada kesalahan. Ya, karena di sini Maryam dipanggil wahai saudara perempuan Harun. Harun itu ya Harun yang kita kenal Nabi, saudaranya Nabi Musa. Jaraknya antara Nabi Musa dengan Maryam itu ratusan tahun. Mereka tidak hidup sesaman. Jadi antara Nabi Musa dengan Maryam itu ada ratusan tahun jaraknya. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan Maryam ya, saudaranya Harun? Nah, ini ayat sering diserang oleh orang-orang orientalis, orang barat yang mempelajari Islam dengan maksud ingin cari-cari kesalahannya. Padahal sebetulnya sejak di masa Nabi ayat ini sudah dipertanyakan. Jadi ada sekelompok orang-orang Kristen dari Bani Najran ya sampaikan, ini keliru ini Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Kok Maryam dikatakan ukhtaha Harun? Maka kemudian ada sahabat namanya Mughirah. Ya, ada sahabat namanya Mughirah. Langsung dia temui Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang Nasrani mengatakan begini, bahwa Al-Quran salah. Kenapa Maryam disebut dengan ukhtaha Harun? Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, apa mereka itu tidak tahu bahwa di masa itu mereka menamai anak-anak mereka sama dengan nama orang-orang soleh. Sama kita Pak sekarang. Kalau orang punya anak itu biasa dinamai, meniru, mencontoh namanya orang-orang saleh. Ada yang kasih nama anaknya misalnya Ibrahim, ada yang kasih namanya anaknya Muhammad paling banyak, ada yang kasih nama anaknya Musa, ada yang kasih namanya Isa, tidak ada yang kasih nama anaknya Harun. Jadi begitu juga masyarakat pada waktu itu. Kalau punya anak, anaknya dikasih nama seperti nama-nama nabi. Maka putranya Imran itu dikasih nama Harun. Bukan Harun saudaranya Nabi Musa. Jadi yang dimaksud di sini ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Harun anaknya Imran, saudaranya Maryam. Bukan Harun saudara Nabi Musa. Nah, itu sudah dijawab sejak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Maka na'abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan orang yang buruk akhlaknya, wa makanat ummuki baghiyya, ibumu bukan pelacur. Ya, jadi mereka mencemooh Maryam. Maryam tidak berkata apa-apa. Fa'asyarat ilaihi. Fa'asyarat ilaihi. Dia cuma kasih isyarat saja. Maksudnya Maryam, kalau kalian mau tahu, tanya saja anak ini. Tanya. Fa'asyarat ilaihi. Maryam cuma kasih isyarat. Tanya ini anak. Ya, qalu, mereka kemudian bertanya-tanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana caranya kami akan berbicara kepada anak yang masih dalam ayunan? Ya, kok anak-anak bayi begini mau ditanya? Tapi kemudian Nabi Isa berbicara. Qala, ia berkata, inni Abdullah. Saya ini Abdullah. Saya ini hambanya Allah. Ataniyal kitaba. Saya diberi kitab oleh Allah, wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan saya sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya diberi wasiat untuk salat dan zakat sepanjang saya hidup. Jadi mereka ada salatnya, ada zakatnya. Wa barran bi walidati, dan saya diperintah untuk berbuat baik kepada walidati, ibuku. Tidak ada bapaknya, ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, di dalam hadis itu Nabi sampaikan, ada 3 bayi yang berbicara pada saat mereka masih usia dalam ayunan. Ya, 2 tahunan, Pak.
Ada 3 bayi yang bisa berbicara pada saat itu. Yang pertama yang disebut di Al-Quran yaitu Nabi Isa. Kemudian siapa yang lain bayi yang bisa berbicara? Yang kedua yaitu anak tukang sisirnya Fir'aun. Ya, anak dari tukang sisirnya Fir'aun. Bahasa Arabnya tukang sisir itu Masyita. Tapi kemudian orang mengira itu nama orang, bukan sebetulnya nama orang. Masyita itu bahasa Arab, artinya tukang sisirnya, tukang sisir, perempuan tukang sisir. Ya, itu Masyita bahasa Arab itu Pak. Masyita artinya perempuan tukang sisir. Tidak disebut nama, disebut Masyita artinya perempuan tukang sisir. Sama misalnya kalau pembaca Al-Quran bahasa Arabnya qari'ah. Tapi bukan berarti nama orang itu qari'ah, itu pembaca, nama bagi pembaca Al-Quran. Seperti itulah Masyita. Ketika tukang sisirnya Fir'aun ya, dipaksa untuk menyembah Fir'aun, dia tidak mau. Akhirnya apa? Suaminya dibakar, dimasukkan ke dalam penggorengan, mati. Kemudian sampai pada anak bayinya ini juga mau dibakar. Rasa ibanya sebagai seorang ibu kemudian membuat dia mulai ragu. Kok suaminya dibakar, ragu-ragu dia. Begitu giliran anaknya dia mulai ragu. Anak saya daripada anak saya mati, biarlah saya pura-pura saja. Pada saat itulah anaknya bicara. Jangan ibu, jangan lakukan itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada bayi yang bisa bicara juga. Ini kisahnya namanya Suraij ya, Suraij. Ini seorang rahib Yahudi. Beliau itu ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Tapi kemudian beliau pernah difitnah. Ya, beliau difitnah oleh seorang perempuan. Ya, pura-pura sakit, kemudian datang ke situ di tempatnya untuk diobati. Sampai kemudian dia tinggal sekian lama hamil, melahirkan. Lalu dia menuduh, ya, menyebarkan kabar bahwa yang menghamilinya adalah Suraij tadi. Masyarakat kemudian percaya. Dia kata beliau, sudah begini saja, tunggu sampai anak itu lahir, lalu tanya siapa bapaknya. Jadi tunggu saja sampai dia lahir, tanya siapa bapaknya. Ditunggulah sampai perempuan itu melahirkan anak tersebut. Si bayi ditanya, bapakmu siapa? Maka anak itu yang bercerita bahwa bapaknya adalah seorang penggembala. Selamatlah beliau. Ini saja 3 bayi yang disebut bicara sejak masih dalam usia ayunan, artinya masih ya 2 tahunan. Saya kira itu saja pengantar yang disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, didiskusikan atau ditanyakan baik yang berkaitan dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.